Pesan yang pertama dari kajian ini, tolong jangan sia-siakan apa saja yang Allah sudah tumpah ruahkan dari hidayah dan taufik, nikmat iman dan Islam. Pukul balik semua kenikmatan itu untuk kita sujud di hadapan Allah dengan berbagai macam rangkaian ibadah-ibadah hablum minallah, hablum minan nas. Baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah. Kita kerjakan di kesendirian atau di ruang publik yang ramai. Pesan yang kedua adalah tolong tebarkan nilai kebaikan selama bulan Muharram ini. Betapa tidak bulan Muharram ini adalah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sampaikan informasi ini. Allah katakan pada surah tersebut, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kita interpreter secara bersahaja, kita terjemahkan secara bebas. Sungguh pada bilangan 1 tahun itu, kata Allah, ada 12 bulan. Ketetapan ini berlangsung saat Allah putuskan dan ciptakan 7 petala langit, 7 lapis bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat kubanggakan, sangat kumuliakan, kubesarkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'al hadithu mubayyinan lima qalahul Qur'an. Lalu kemudian datang hadis memberikan penjelas, dirinci oleh hadis. Biasanya memang Al-Quran berbicara pada hal yang universal, global, sifatnya umum. Namun datang hadis memberikan rincinya. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Satu di antara keempat itu adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan kita masih berada pada usia Muharram kita di hari yang ke-11. Oleh karenanya saya sampaikan, pesan yang kedua adalah tolong tebarkan nilai kebaikan. Berbagilah kita kepada apapun yang bisa kita bagi kepada orang-orang yang memang layak untuk kita bagi. Kemarin Masya Allah, kalangan umat Islam banyak yang memanggil anak-anak yatim lalu kemudian mereka santuni. Masjid, musola, majelis ta'lim. Bahkan di perkantoran dan rumah-rumah hunian secara pribadi. Saya katakan ini adalah bentuk sebuah amal yang memang tidak kaleng-kaleng kalau kata anak sekarang bilang. Mumpung di dunia ini Allah masih berikan kepada kita peluang untuk kita cari pahala dari sedekah. Loh kenapa? Ada kalimat mumpung Allah belum tutup nilai pahala daripada sedekah. Adakah waktunya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tutup rapat-rapat peluang untuk kita bersedekah dan tidak diberikan oleh Allah pahala daripada infak, sedekah dan berbagi kebaikan? Ada jawabannya. Hadis berkualitas sahih di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir li Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Juga di dalam kitab-kitab yang biasa dikaji di kalangan pondok pesantren, majelis-majelis ta'lim. Nama kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Disunting hadis Rasul oleh sang penulis. Pengarang kitab ini mencatat ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan di hadapan sahabat, "Tasaddaqu fasayati alaikum zamanun." Hei sahabatku, ketika itu 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lewat, Nabi sampaikan di hadapan sahabat, "Hei sahabatku, tasaddaqu." Tentunya ini pesan dari Rasul bukan hanya untuk kalangan sahabat. Selesai dari sahabat kemudian tidak berlaku lagi hadis, tidak. Amanah ilmiah yang disampaikan oleh Rasul adalah turun menurun sampai orang-orang yang terakhir terlahir di atas muka bumi Allah sejauh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsep hadis yang disampaikan oleh Rasul, patutnya setiap muslim mengamalkannya. Tasaddaqu, kata Rasul, bersedekahlah kalian, tebarkan nilai kebaikan yang banyak, berbagilah kepada orang-orang lingkungan Anda, baik lingkungan di rumah tangga kita, di masyarakat kita, atau di lingkungan kantor kita. Berbagilah kebaikan kepada mereka. Tasaddaqu fasayati alaikum zamanun. Setelah Nabi perintahkan, lalu kemudian Nabi sampaikan pula alasannya. Ini kan artinya memperkuat.
Ada apa di belakang daripada perintah dan instruksi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sampaikan alasannya, fasayati, sebab nanti akan datang alaikum, kepada kehidupan kalian, zamanun, satu era, satu masa, satu waktu, yakhrujur rajulu bisadaqatihi. Seseorang nanti di akhir zaman, seseorang, Nabi gambarkan, Nabi deskripsikan, nanti di akhir zaman seorang laki-laki keluar dari rumahnya, dia bawa perbendaharaan yang ada dari dalam rumahnya, lalu kemudian dengan niatan untuk dia tebarkan sedekahnya. Bawa banda, bawa barang dari rumah. Niatnya langkah kaki keluar dari rumah adalah untuk bersedekah. Begitu keluar, anggaplah kita bahasakan dengan bawa gembolan, Mbak. Bawa karung. Boleh jadi isinya Rolex yang isinya harganya 2 miliar seumpama. Dia bawa sembako. Dia bawa barang-barang berharga dengan niatan mau berbagi. Dia mau bersedekah. Atau dengan nilai kurs, uang. Dia bawa sekian miliar. Niatnya mau dia bagi-bagikan. Fayaqulul ladzi ya'ti biha lahu lau ji'ta bil amsi laqabiltuha. Lalu kemudian dia datangi orang yang hendak ia berikan. Dia mau berbagi kepada orang tersebut, sasarannya sudah ada di hadapannya. Ada orang di hadapannya, lalu kemudian dia sudah buka gembolannya. Mas, tolong ini terima sedekah dari saya. Mas, tolong ini terima secara ikhlas. Ini buah dari cinta saya untuk Mas. Ini infak dari saya untuk sampean. Mas, tolong terima. Fayaqulu alladzi ya'ti biha lahu. Maka orang yang didatangi oleh orang yang niatnya untuk bersedekah dan kemudian disodorkan oleh orang yang ingin memberikan itu, maka yang diberikan berucap, Pak, memberikan respon dan tanggapan. Lau ji'ta bil amsi laqabiltuha. Mas, Bung, udah, Bang, mohon maaf. Lau ji'ta bil amsi, kalau saja kau datang di hadapanku, lalu kemudian kau berikan harta benda yang indah-indah ini untuk menjadi sedekah untuk diri Anda kepada saya. Kalau Anda datangnya bulan yang lalu, Anda datang pada 2 tahun yang lewat, Anda datang pada 5 tahun yang lampau, maka infak sedekah ini sangat kami butuhkan. Kalau Anda datangnya bukan hari ini, hari-hari yang terdahulu saat kami butuhkan, maaf, saya pasti akan menerima dengan lapang dada. Bahkan kami akan ucapkan terima kasih yang begitu banyak di hadapan Anda. Fa'ammal ana, dikatakan oleh orang yang dibagi, orang yang siap untuk menerima, namun kendati pun menolaknya. Fa'ammal ana, adapun hari ini, fala hajatali, kami pun tidak membutuhkan hal itu. Apa maksudnya, Pak? Di ujung zaman nanti orang tidak ada yang membutuhkan uluran tangan bantuan dari manusia yang lain. Di ujung zaman, keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sahih. Pada cerita tapal batas kehidupan manusia dan dunia, manusia dijadikan oleh Allah seluruhnya tak cukup. Artinya kita kaya raya orang akhir zaman nanti. Kalau sekarang ya orang berbagi, ya Allah, disambut dengan sambutan batin yang baik, Pak, kepada yang menerima. Jangankan dibagi lalu kemudian mengambilnya, enggak dibagi pun kita memintanya, betul. Tapi di ujung zaman Rasul memberikan ini arahan kepada kita. Rasul tidak ada sifat seperti dukun menerawang ini, tidak. Dukun mah seujung kuku, tidak memiliki kemampuan apapun dibanding dengan Rasul. Rasul pun memiliki pengetahuan tentang akhir zaman akan terjadi seperti apa, peristiwa apa yang nantinya akan dialami oleh umatnya. Itu sebab setiap apa yang disampaikan oleh Allah wahyu ilahi. Allah menciptakan segalanya, artinya Allah pabriknya. Pabrik pasti tahu hasil produk-produk yang dikeluarkan. Dan disampaikan informasi dari Allah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi berbagi, sharing kepada para sahabat-sahabatnya. Nanti di akhir zaman seluruh manusia dalam keadaan kaya raya.
tidak membutuhkan uluran tangan, dibantu malah justru menolaknya. Jangankan demikian, Pak. Ini orang yang ditanya lalu kemudian mau diberi, kemudian dia menolaknya. Akhirnya Bapak bilang, saya pun sedang kebingungan. Harta banyak, tapi saya tidak dapati orang yang mau menerima infak dan sedekah saya. Artinya yang dianggap oleh orang yang awalnya dari rumah bawa sedekahnya, lalu kemudian melihat ada orang menjadi target dan sasaran, ternyata target dan sasarannya pun sedang melihat sekitar. Dia ingin melihat mana ada orang yang akan menerima buah tangan dan infak serta sedekah dari saya. Artinya apa? Setiap orang cari peluang untuk dapat pahala sedekah, namun sulitnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dari sebuah amal sedekah. La haula wala quwata illa billah. Coba hadis ini mencengangkan bagi kita. Saya yang membawakan, maaf, lagi-lagi maaf. Apabila datanglah itu zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, lantas dari pahala mana lagi yang bisa menambahkan nilai amal-amal kita? Kebaikan-kebaikan mana lagi? Hanya cukup dengan sholatkah? Puasa kita kah? Bacaan Quran kita? Silaturahim kita kepada koleha-koleha kita, pada rekan dan kerabat-kerabat kita? Artinya makin kemari zaman ini makin sulit untuk kita temui ridho Allah turun pada pelataran kehidupan kita. Buktinya adalah nilai amal untuk kita bersedekah di ujung zaman nanti ditutup oleh Allah portalnya. Tidak diperkenankan lagi orang untuk berbagi. Bukan karena memang mereka nggak mampu, justru mereka mampu, namun yang menerimanya itu yang tidak ada. Kalau sekarang, Masya Allah, ratusan dalam RW kita boleh jadi anak-anak yatim yang belum tersentuh dengan kebaikan kita. Betul Pak? Santuni mereka. Kalau bukan Ramadan dan Muharram, kapan lagi berbagi kepada mereka? Ini yang saya ingin maksudkan, ini yang ingin saya sasar. Demi Allah, poin yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah tolong perhatikan, pedulikan mereka anak-anak tersayangnya Rasul. Loh, tersayangnya Rasul. Adakah putri Rasul yang 4, perempuan laki-laki yang 3? Bukan. Anak tersayang Rasul itu adalah mereka anak-anak yatim. Kenapa sebegitu sayangnya Rasul kepada mereka anak-anak yatim? Nabi itu adalah anak yatim tulen, Pak. Belum launching Rasul, belum dilahirkan oleh Siti Aminah, Abdullah sudah meninggal dunia. Yatim tulen Rasul. Mengerti benar bagaimana posisi dan kondisi seorang anak yatim. Tumbuh berkembang dengan sayap yang hanya satu. Itu pun lalu kemudian menyusul Siti Aminah meninggal dunia. Betul Pak? Nah, coba. Di mana tempat di dalamnya ada yatim, pasti bangunan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairu buyutikum, sebaik-baik tempat tinggal adalah baitun fihi yatimun mukramun. Rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan, bukan yang dilecehkan, bukan yang direndahkan, tapi yatim yang dijadikan ratu atau raja oleh sepemilik rumah tersebut karena mengerti bahwa betapa anak-anak yatim itu menjadi pelumas bagi setiap hajat kita dan harapan-harapan kita. Saya katakan demikian. Kenapa? Terakhir hadis ini saya sampaikan sebelum kita tutup dengan salam. Hadis Rasul menyampaikan, "Atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrik hajatak." Rasul sekali waktu saja dalam perkumpulan di antara para sahabat-sahabat Nabi langsung bilang begini, sahabat, adakah di antara kalian yang menginginkan hati yang lembut? Hati yang cenderung pada nilai kebaikan. Kalau bahasa kita sehari-hari, pokoknya diajak kebaikan, hayo aja. Bro, ada kajian bro di Al-Badar, ikut yuk, ayo. Bro, janjian bro, nanti malam kita ada khataman Al-Quran, siap, gasken. Urunan yuk, kolektif yuk. Kita bikin kumpulan kecil-kecilan yuk. Untuk apa? Mumpung masih Muharram, berbagi kebaikan kepada santun anak yatim. Gue gope ya. Langsung sambut. Itu hati yang lembut, cenderung pada nilai kebaikan. Ajakan khairat semuanya pasti positif. Disambutnya secara positif. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah.
Ini hati langsung aja memberikan instruksi. Hai kaki langkah, hai tangan berayun, mata lihatlah langkah di depan. Yang dituju Al-Badar, yang dituju masjid-masjid, tempat-tempat rumah ibadah. Itu hati yang lembut. Adakah di antara kalian yang menginginkan model hati yang lembut, cenderung kepada nilai kebaikan? Wa tudrik hajatak, dan bukan hanya hati yang lembut. Kata Nabi, hajatmu seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-citamu disampaikan oleh Allah. Proses pencapaiannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu mengangguklah para sahabat. Mau ya Rasul? Lantas bagaimana caranya? Nabi urai. Yang pertama, irhamil yatim. Sayangi anak yatim. Cara sayang kita kepada anak yatim, silahkan terjemahkan secara bebas. Kalau umumnya saya sampaikan santuni si yatim, intinya demikian. Bagaimana cara kita menyantuni? Boleh dengan makanan, boleh kita penuhi kebutuhannya, pakaiannya, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lainnya. Sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, belai dia punya kepalanya, usap kepalanya. Artinya apa? Salurkan nilai perhatian dan kepedulian kita kepada dirinya. Wa at'imhu min ta'amik, dan kasih makan ia dari jenis makanan yang biasa engkau makan. Maaf loh Pak, maaf, ribuan kali maaf. Manusia mulia itu karena mengerti tentang arti kemuliaan dan dia terlibat pada soal dan unsur kemuliaan tersebut. Baru Allah jadikan dia orang mulia. Anak yatim ini mulia di hadapan Allah. Dibuatkan konsep soal anak yatim, hukum-hukumnya itu tertuang di dalam Al-Quran. Bahkan orang yang melecehkan, merendahkan, sampai menghardik dan membentak anak yatim ada larangan secara khusus. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau Allah nggak muliakan, tidak ada pelarangan ini terhadap anak yatim itu sendiri. Biasanya kalau kita mengundang anak yatim, spesialkan hidangan untuk mereka. Spesialkan. Ini perintah dari Nabi. Wa at'imhu min ta'amik. Makan minum yang biasa kita makan minum sehari-hari bersama istri dan anak-anak kita, itu pula yang harus kita sampaikan, hidangkan, sajikan kepada mereka. Jangan ada dibeda-bedakan. Jangan downgrade-kan hidangan untuk mereka. Pak, hari ini kita panggil anak yatim, Pak. Iya dong, Mah. Nah, lantas apa yang kita harus masak, Pak? Beli nasi, berasnya beras yang mana? Oh, yang biasa kita makan apa? Oh, beras basmati. Beras yang panjang-panjang. Seliternya 42.000. Kita beli yang itu, Pak. Apa enggak kemahalan, Pak? Ini kan hanya untuk anak yatim. Justru, mah. Kalau standarnya kita 42.000, 1 liternya, maka tolong cari. Ada enggak yang kelas 55.000-nya? Itu yang kita hidang untuk anak-anak yatim. Bukan malah justru, enggak usah, Pak, itu kemahalan. Bukankah cukup dengan yang harganya 1 liter 11.000 yang campur kutu? Na'udzubillah min dzalik. Apa buah yang biasa menjadi penutup setelah kita makan bersama keluarga besar kita? Wah, duren montong, musangking, Masya Allah. Buat anak yatim kasih aja jamblang yang sepet deh. Ini namanya merendahkan. Niat memanggil untuk menghormati, maksimalkan penghormatan Anda kepada anak-anak ya, anak yatim. Sebab apa? 3 hal ini ketika kita lakukan, ini tips dari Nabi. Tips ini dilakukan oleh seseorang daripada kalangan umat Rasul, pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jaminan dari Rasul adalah yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Maka kau akan memiliki hati yang lembut, cenderung kepada kebaikan, dan semua apa yang kau harapkan, cita-citakan, asa tertinggimu pasti dimudahkan proses pencapaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu kita dapati. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk kita tebarkan kebaikan kita. Mumpung masih di bulan-bulan yang baik, setiap kali satu kebaikan kita tebarkan dan kebajikan ini kita sebarluaskan kepada orang-orang di lingkungan hidup kita, maka Allah akan lipat gandakan nilai kebaikan tersebut. Seperti halnya nilai kebaikan apabila kita melakukan tindakan maksiat, maka kemaksiatan itu pula akan ada lipatan dan akumulasi tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah hidup di dalam bulan Muharram yang mulia ini. Mudah-mudahan hidayah dan taufik menyelimuti kehidupan kita, dan Allah cenderungkan hati kita pada hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.